hanya membantu buruh-buruh saja, tetapi bisa mendampingi persoalan hukum untuk masyarakat di lingkungan tempat kita tinggal yang memang membutuhkan mencerahkan bantuan hukum. Apa memberi jalan yang benar? Ya, pasti ada faktor kenapa terjadinya KDRT ini. Lalu saya sampaikan, bukan berarti saya menyetujui adanya kekerasan dalam rumah tangga atau saya melindungi si pelaku, bukan gitu. Tapi mari kita cari solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak gitu. Apalagi di keluarga kita ini ada anak. Jangan lo sampai jadi korban anak ini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar Sobat Adiaksa tercinta? Semoga dalam rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa kita semua sehat dan tentunya selalu semangat. Tidak seperti biasanya loh, saya Marta ini hadir sendiri untuk menemui Sobat Adiaksa. Kenapa? Nggak ada Kakak Sel. Kenapa ya? Oke Sobat Adiaksa, saat ini Kakak Sel itu sedang menemani ayahnya yang sedang sakit. Mohon doanya ya, semoga supaya ayahnya segera dipulihkan dan Kakak Sel bisa bersama-sama dengan Sobat Adiaksa bertemu juga di dalam podcast Kejaksaan Republik Indonesia. Jangan lupa loh, berdoa juga untuk kesehatan semua orang di Republik tercinta ini. Yang menjadi tema pada hari ini adalah rasa dan asa Asep dan Natalia untuk kejaksaan menjadi lebih baik. Agak unik ya. Kenapa kok temanya menyebutkan nama Asep dan Natalia? Dari namanya saja, Sobat Adiaksa pasti ingat ada kumpulan apa? Asep sedunia. Ingat nggak? Ada ya? Oke. Namun izin ini tidak ada hubungannya dengan suku ya. Apakah itu Jawa Barat atau apa? Demikian juga dengan nama Natalia, itu biasanya dari Sulawesi Utara atau mungkin dari Sumatera Utara, itu juga tidak ada hubungannya. Apa yang kemudian akan kita bicarakan hari ini adalah terkait dengan Kang Asep dan Mbak saja deh kali ya, Mbak dan Mas ya. Mbak Natalia dan Mas Asep ini adalah dua orang paralegal yang tentunya mempunyai kemampuan hukum yang cukup untuk membantu masyarakat mendapatkan proses hukum yang benar dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Apa dan siapa Asep dan Natalia? Kita sambut tamu kita yang luar biasa hari ini. Oke, kita beri tepuk tangan. Pak Asep atau Mas Asep? Mas dong ya. Ya, Mas boleh. Gimana ya, Mbak Natalia? Enak ya Mas Mbak, jadi kita selalu terasa lebih muda, oke? Ya. Selamat datang di podcast Kejaksaan Republik Indonesia. Bagaimana kabarnya Mas Asep? Kabarnya alhamdulillah sehat, baik. Baik ya. Nah, kalau Mbak Natalia? Alhamdulillah sehat. Gimana rasanya masuk ke tempat ini? Masuk ke Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Karena banyak orang ketika ditanya akan bilang agak ndredeg gitu. Nah, kalau Mas Asep sendiri gimana? Ya, sebenarnya sama sih. Sebelumnya kan pernah lihat podcastnya Kejaksaan. Oh ya. Ketika memang Ibu tanya bagaimana rasanya masuk Kejaksaan, sama sebenarnya. Tapi nggak seserem itu sebenarnya ya. Udah masuk itu nggak seserem itu. Boleh cerita pada dunia, boleh cerita pada orang bahwa nggak seserem itu. Nggak seserem namanya Kejaksaan gitu maksudnya. Ya. Kalau Mbak Natalia? Ternyata nggak seserem. Kalau menurut kita, saya pribadi, ketika melihat nama Kejaksaan, waduh, sarangnya para jaksa, penegak hukum, galak gitu ya, galak, serem gitu. Dan ternyata ketika sudah masuk di dalamnya, ternyata beda. Sangat humanis, Oke. Sangat ramah, sangat manis, sangat humanis, sangat manis nih Mam. Dan akhirnya membuat kita nyaman untuk masuk ke dalam sini. Tidak ada lagi rasa takut
Ya. tidak ada lagi rasa gemeteran, Walaupun nervous gitu. tetap ada proses ya, itu memang masuk ke satu tempat namanya juga kita namu dong, Ya, harus ada betul. dong prosesnya ya, Ya. baik. Nah, terkait dengan apa yang akan kita bicarakan hari ini nih. Nah, kata-kata paralegal ini ya, Mas Asep, apa sih sebenarnya itu paralegal? Izin. Orang yang memang apa ya, bukan sarjana hukum, Oke. ya, tapi mengerti hukum, Oke. yang memang bisa apa ya, bisa membantu atau apa ya, mendampingi masyarakat yang memang terkena permasalahan terkait soal masalah hukum, khususnya hukum pidana perdata. Itu aja Oh, sih. gitu ya. Iya. Jadi ini hampir seperti kalau kita istilahkan ada istilah paramedis ya. Iya. Orang-orang yang bekerja di samping dokter Iya. untuk apa namanya, untuk mengoptimalkan pekerjaan kesehatan. Ini kalau ini paralegal. Jadi bukan sarjana hukum, tetapi mengerti tentang hukum dan Hukum. biasanya terampil dan akan membantu proses hukum yang baik. Setidaknya mungkin memberikan juga penyuluhan di masyarakat dong tentang hukum. Iya. Ketika ada yang ingin bertanya tuh, misalnya kalau ingin bertanya, ini kita di suatu desa yang terpencil, tidak ada dong di situ misalnya advokat atau apa. Kalau ditanya Babinsa sibuk, Babin Markum juga sibuk, mungkin begitu. Nah, kalau begitu bisa dong ya kita ketemu Bisa. paralegal. Oh, oke, benar-benar. Nah, kalau Kang Asep sendiri ini di mana anunya base tempatnya, tempat tinggalnya? Ya, saya pribadi lahir di Kerawang. Oke. Nah, asli Tinggal di Karawang juga nih? Tinggal di Kerawang juga. Berarti membantu masyarakat di bidang hukum di daerah Karawang. Karawang. Oke. Nah, kalau Bu Natalia, Mbak Iya. Natalia, Kalau pengertian kita tentang paralegal, Ya. betul yang dibilangkan oleh Mas Asep ini, bahwa kita bukanlah basic dari seorang advokat, ya, tapi kita berawal berangkat dari pengurus sebuah organisasi serikat pekerja dan Ya. serikat buruh, gitu. Lalu kami organisasi kami mempunyai program pendidikan yang bekerja sama dengan LBH. oke. Kebetulan kami adalah paralegal yang di bawah naungan LBH FAS, Oke. gitu. Lalu kami FAS memberikan itu singkatan apa lo, Mbak? Lembaga Yayasan Forum Adil Sejahtera, Oke. Lembaga Bantuan Hukum. Iya. Konsen membantu atau basicnya membantulah kawan-kawan buruh Oke. dan kawan-kawan yang terpinggirkan, Iya. gitu. Lalu kami bekerja sama mengenai program pendidikan. Oke. Salah satunya adalah program pendidikan paralegal. Oke. Sudah banyak paralegal yang dilahirkan oleh FAS. Kalau terkait dengan tadi ada terkait dengan buruh, apakah paralegal hanya membantu buruh saja? Kalau masyarakat di sekitar desa ada yang misalnya ingin dibantu karena dia ada masalah tentang misalnya ayamnya kecurian atau apa gitu, bisa juga nggak dibantu? Bisa. Karena Bisa ya, paralegal ini- nggak mesti gitu doang ya. Jadi di sekitar masyarakat ya, oke ya. Karena paralegal ini tidak hanya membantu buruh-buruh Oke, saja, iya. tetapi bisa mendampingi persoalan hukum untuk masyarakat di lingkungan tempat kita tinggal yang memang membutuhkan Ya, mencerahkan bantuan ya. bantuan hukum. Apa memberi jalan yang Memberi benar. Ya. Nah, itu Itu memang adalah tugas salah semua satu. orang. Cuman kan nggak semua orang punya keahlian. Betul. Nah, Mbak dan Mas ini diberikan pendidikan Ya. untuk menjadi ahli seperti ini. Nih, Mbak Natali, gimana sih ceritanya kok kemudian bisa terpanggil menjadi seorang paralegal? Gimana nih kok bisa gitu ya? Ketika saya mendapatkan pendidikan paralegal dari FAS ini, itu mengenai tentang hukum-hukum. Itu semua orang dipanggil dulu atau bagaimana? Oh tidak, hanya komunitas saja Oke, yang ya. itu kebetulan banyak paralegal gitu yang memang dilahirkan oleh FAS, Oke. tetapi hanya dari sekian ratus paralegal yang Ada mengikuti yang- pendidikan, hanya beberapa mungkin sekitar 30-an yang mendapatkan kartu dan sertifikat Ada paralegal. ujiannya nggak itu sih? Ujiannya Untuk jadi paralegal ini kan contoh kan kalau misalnya orang mau jadi advokat, Ya. dia Ya. kan pendidikan dulu Nah, yang kemudian dites. iya. Ada tes-tesan ya? ada pertama kita selesai pendidikan itu, Oke. kita mendapatkan tugas Oke. ke pengadilan. Oh, ya. Untuk melihat bagaimana proses proses pengadilan, peradilan, oke. kasusnya Bicara ya. apa gitu, kasusnya apa, nomor perkara berapa, apa yang menjadi perselisihan mereka. Oke. Itu adalah salah satu ujian ujiannya kami. gitu ya, dilihat Gitu. keterampilannya ya. Ya. Oke. Kemudian ada kartu. Ada kartu, Oh, ada kartu. ada kartu paralegal. Oke. Bisa enggak orang yang enggak punya kartu juga dikatakan sebagai paralegal? Kalau memang dia punya kemampuan,
dan bisa itu Kartu dikeluarkan oleh siapa nih, oleh Mbak? FAS. Oh, FAS. Berarti sama dengan advokat ya. Maksudnya ada lembaga-lembaga tertentu atau organisasi tertentu yang mengeluarkan kartu itu ya. Ya. Misalnya Yayasan Advokat Indonesia atau apalah itu Iya. namanya ya, seperti itu. Oh, hampir seperti Iya, itu ya. karena oke. kan gini, ketika kita mendapatkan kartu ini, kita para legal ini pernah bekerja di lingkungan Oke. tempat kita Oh, iya, mulanya tinggal. dari situ ya? Iya, menyelesaikan sebuah kasus. Oke. Kayak contoh saya di Jakarta. Mhm. Waktu itu mendampingi warga sekitar ketika terjadinya kasus KDRT. Oh, oke. Itu Ya. kasus KDRT di mana kita diminta bantuan untuk menyelesaikan persoalan ini, karena antara kedua belah pihak ini jangan sampai terjadi melanjut atau sampai ke jenjang Padahal yang berselisih soal KDRT itu bukan orang FAS ya, Bu, orang luar ya. Iya. Ah, berarti Orang untuk luar. masyarakat semua dong ya. Iya. Bukan untuk organisasinya ya. Tidak. Oke. itu. Ha. Nah, dari berangkat ilmu yang saya dapat dari pendidikan itu, lalu kita membantu tersebut, memberikan solusi gitu. Lalu kita menanyakan, pasti ada faktor kenapa terjadinya KDRT ini. Lalu saya sampaikan, bukan berarti saya menyetujui adanya kekerasan dalam rumah tangga atau saya melindungi si pelaku, bukan gitu. Tapi mari kita cari solusi yang terbaik Solusi untuk yang kedua belah terbaik, pihak iya. gitu. Apalagi di keluarga kita ini ada anak. Jangan lo Oke. sampai jadi korban anak Iya, ini gitu. Jangan gara-gara keegoisan Orang kedua tua. belah pihak yang berseteru terus Betul. anu. Oke, ngomong-ngomong nih Mas Asep sendiri izin nih, punten nih. Ya, Sekolahnya tamat apa izin? boleh jujur, makanya kadang juga apa ya, minder Bu, kok asli. udah jadi paralegal kalau Enggak, maksudnya minder, dari minder ditanyain artinya di sekolahnya. Serius, kalau Iya, iya. kalau ditanya soal pendidikan lulusan, minder jujur kita. Jangan. secara pribadi jujur saya lulusan SMP, Bu. SMP? Iya. Hebat, Serius. kita beri tepuk tangan dulu deh. Lulusan SMP oke. Saya pun SMP, hanya paralegal. Iya. Ibu juga. SMP. Ini surprise loh. Surprise Sobat Adiaksa. Mereka hanya lulusan SMP, SMP. tapi dia bisa menerangkan dan mempunyai mindset untuk bahwa hukum itu diselesaikan tidak melulu dengan bawa ke pengadilan. Iya. Bisa diselesaikan dengan cara musyawarah musyawarah Dengan mufakat. Ini restoratif, oke ya. banget ya. Bener. Apa tadi restoratif apa? Restoratif Wih, justice. istilah restoratif justice pernah nggak tahu. Oke. Apa sih Mas pemahaman Anda tentang restoratif justice sih? Punten nih, maaf nih, Ya. apa sih? Keadilan yang bisa menyelesaikan persoalan Tanpa harus ke ke pengadilan, di mana ke kedua belah kepolisian. pihak juga Iya. haknya dipulihkan. Yang jadi pelaku merasa sudah dimaafkan, tidak seperti pelaku yang jadi korban sudah memaafkan, jadi posisinya menjadi sama. Pulih seperti semula. Iya. Itu kira-kira. Nah, ini ngomong-ngomong, selain pekerjaan sebagai paralegal nih, ngomongnya yang agak rahasia dikit dulu. Kalau paralegal gajinya sebulan berapa sih? Bulan nggak ada atuh. gaji. Nggak ada. Kalau bicara soal gaji atau Kita honor nggak kita ada. nggak ada. Kita ada. Nggak Itulah ada. dia namanya pengabdian. Iya. Karena sudah merasa mengetahui Iya. tentang hukum, jadi ingin membagikannya. Oke. Nah, sebelum Kang, ini Mas Asep ini masih sambil kerja nggak ya? Kerja sampai hari ini statusnya karyawan perusahaan. Oke. Pekerja. Sih, masih bekerja. Bekerja. Kalau Mbak Natali? Kalau saya sudah tidak bekerja, Oke. tapi saya aktif di pengurus pusat organisasi Oke. Serikat Jadi fokus Pekerja. ya Serikat Ya. Pekerja ya. Walaupun di Serikat Pekerja tapi mereka membantu semua orang di masyarakat. Itu yang harus kita bawahi, bahwa memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang hukum itulah tugas paralegal yang mereka lakukan sekarang. Walaupun ya dasarnya hukum. Ya. Nah, ini ngomong-ngomong nih ya, terkait dengan kenapa kemudian Mas Asep tahu bahwa orang misalnya yang mencuri, prosesnya seperti apa, orang yang kemudian kecurian prosesnya seperti apa dibawa ke peradilan, itu proses seperti itu, pengetahuan tentang seperti itu tuh ya, proses tentang KUHAP dong bicaranya, ada kitab undang-undang hukum acara pidana. Itu tuh tahunya dari mana tuh izin? Ya itu tadi dari Ada pendidikan ya, bintek-bintek seperti itu ya. Pendidikan yang memang Diberikan oleh yayasan lembaga tadi yang itu lembaga tadi ya yang Mbak LPB Natali Awas itu. sebutkan ya. Nah, setahu Mbak dan Mas ini di Indonesia tuh ada enggak lembaga seperti itu banyak? Lembaga lain ada enggak?
Ada. Ada ya Ada. banyak. Berarti Ada. banyak dong yang berpikir bahwa penegakan hukum bukan bicara soal banyaknya berkas perkara yang harus dimajukan. Penegakan hukum berbicara soal bagaimana pemahaman masyarakat supaya dia tahu hukum, kemudian dia berusaha menghindari hukuman. Kan begitu kan sebetulnya ya? Kenali hukuman, kenali hukum, Jauhi jauhi hukuman. Berarti kita satu mindset ya. satu garis lurus. Oke, keren. Nah, Mbak Natalia, selama ini masalah apa yang terkait dengan hukum itu yang banyak Mbak tangani? Ya, selain KDRT gitu, ada juga perkelahian antar anak yang biasa anak-anak, iya, yang main kata-kataan gitu, akhirnya iya. terjadi perkelahian dan orang tua ikut campur. Itu sebenarnya pukul-pukulan lagi ya, teman-teman ya. gitu. Terus nah disitulah kita juga ada Babinsa, ada Pak RW, ada Pak RT di situ. Iya. Lalu kita juga diminta bantuannya mengenai ini. Terus kita cari asal mulanya mereka berantem ini kenapa? Iya. Namanya anak-anak gitu. Dan di sini kita salahkan pada orang tua. Ngapain ikut campur? Ngapain orang tua jadi ikut jadi pada berantem? Bener, ya? Akhirnya bukan menyelesaikan persoalan, malah yang ada nambah persoalan. Jangan, kan itu. Jangan nanti sudah besar ternyata anaknya berantem nih, apalagi laki Iya. sama perempuan jatuh cinta, terus orang tuanya masih marah, anaknya Kan namanya anak-anak setelah Jatuh cinta, berantem lah mereka main lagi layangan. Yes, okay. Tuh anaknya udah bermain lagi Pak. gitu ya. Itu lah tuh Pak. Nih tuh Oke. anaknya udah bercanda ketawa-ketawaan lagi tuh Pak. Oke. Apa kita sebagai orang tua nggak malu? Dari apa yang Mbak tangani ini, biasanya apa yang menjadi pemicu sehingga adanya permasalahan seperti tadi? Pemicunya apa? Pemicunya sebenarnya anak-anak biasa, anak-anak gitu kan. Dan kebetulan memang ternyata antara dua orang tua ini ada persoalan pribadi. Jadi ternyata nano-nano ya Iya. persoalannya Iya, banyak. Oke. gitu. Nah, terkait dengan ini, kita sekarang bicara soal kejaksaan. Menurut Mas Asep, apa yang Mas Asep tahu yang merupakan peran kejaksaan tapi dirasakan benar oleh Mas sebagai paralegal dan juga masyarakat lah di sekitar? Apa yang kira-kira sudah dirasakan? Ya, peran yang dilakukan oleh kejaksaan yang sudah dirasakan adalah terkait soal penyuluhan hukum itu sendiri. Oke. Ya, Kemudian penyuluhan yang hukum. lain, Terus kedua tentang restoratif itu. Oke, restoratif justice Iya, itu iya. sangat Itu sangat sangat- terkenal sangat, ya. iya, Kalau sangat kata-kata dirasakan. humanis itu humanis. Iya, humanis. Oke, ya, jadi penegakan hukum tajam ke atas, humanis Humanis ke ke bawah. bawah. Ya itu juga sangat dipahami sangat ya dipahami. oleh kawan-kawannya. Ya memang harapan kejaksaan sebenarnya itu dipahami banget sampai kemana saja, apalagi oleh para legal. Sehingga saya bilang tadi kita sudah satu garis, sehingga nanti bisa lebih lebih mindset masyarakat, sehingga mindsetnya berubah menjadi tidak yang seperti dulu, yang tidak baik menjadi lebih baik, paling itu ya. Kalau di Mbak Natalie sendiri kira-kira apa yang Ya, sudah untuk dirasakan? khusus untuk kejaksaan, karena tadi ada bawa teman saya di tentang RJ ini, Ya. ya harapan kita tidak hanya di daerah. Kita kepengennya juga, karena saya tinggal di Jakarta, saya mau RJ ini juga ada di Jakarta. Wah. Karena di Jakarta ini kan banyak Bu. RJ khususnya sebenarnya ada di Jakarta. Ini karena kita tahu Jakarta Utara ini rawan sekali dengan rumah kejahatan. barangkali ya, rumah Iya, RJ-nya ya rumah kali ya. RJ-nya. Oke. Tapi sebelum menuju ke rumah RJ ada sosialisasi tadi Bu, yang humanis. Gitu. Ini saya minta juga ya. Sosialisasi. Sosialisasi ya Sosialisasi gitu. lagi. Sosialisasi karena saya yakin Bu, tidak semua masyarakat nih mengerti dan juga belum mengenal juga secara dalam jaksa ini, karena pikir mereka jaksa yang seperti awal tadi, jaksa ini adalah penuntut umum atau apa gitu. Saya yakin masyarakat secara luas khusus di Jakarta Utara ini belum mengerti humanisnya seorang jaksa itu apa sih, dan seperti apa dan bagaimana sih gitu. Ini Mungkin, kayaknya perlu juga tapi, sosialisasi. ya, Oke, mungkin sudah dilakukan tapi belum mengarah ke sini. Iya. Belum. Kita ya, mungkin ya ke depan kali ya, Ya. ya Bu Natalie. Ya, Semoga siap. bisa lebih lebih banyak yang kita kerjakan, karena Betul, memang betul. terkait dengan waktu kemudian kesempatan memang tugas dan fungsinya itu sangat banyak. Nah, kalau sendiri, Mas Asep gimana? Terkait soal penyuluhan berangkat dari para legal, banyak hal yang memang sudah dilakukan. Salah satunya adalah pendampingan tindak pidana kekerasan, Perkara tindak pidana kekerasan. tindak Oke. kekerasan, perkelahian, Perkelahian, perkelahian,
terus tawuran anak pelajar antar pelajar oke. itu, terus perdatanya utang piutang juga, ada juga. iya sering itu kita pendampingan melalui itu tadi pararegal itu. Biasanya kalau mendampingi orang tambah parah apa selesai ya? Ya alhamdulillah selesai. Itu kan harus jadi pertanyaan. Alhamdulillah selesai. tambah gak bener apa selesai Ya. nih ya? Oh ya selesai, Alhamdulillah. alhamdulillah ya. Sama sejauh Iya ini dong bisa harus diselesaikan selesai. ya. Jangan. Kan meringankan tugas kepolisian sebenarnya kita. Bukan cuma tugas paralegel. kepolisian, Iya. kami juga Iya. Iya. Meringankan juga Ya, kejaksaan juga. semua aparat penegak hukum pasti senang jika ada masyarakat yang mau melakukan hal seperti ini. Cuman kan permasalahannya benar nggak kita itu mempunyai satu ideologi bahwa memang ini mesti kita selesaikan secara baik gitu aja. Oke, ke depan ini kan udah tahu nih kejaksaan apa yang Mas hadapi, kemudian alami juga Mbak alami. Ke depan apa sih yang diharapkan untuk paralegal? Misalnya yang kejaksaan. Mas Asep dulu Ya, lah. untuk pribadi sih sebenarnya berharap bisa ikut serta dengan kejaksaan untuk penyuluhan hukum. Wah, mau di jadi masyarakat. penyuluh. Betul ya. Mau jadi penyuluh ya kita dengar ya. Jadi penyuluh hukum ya. Ikut serta. Ya, mungkin Ikut serta bahasanya kejaksaan juga gitu. kalau di daerah sendiri lebih Iya. lebih komunikatif ya Iya, karena bahasa sehari-hari iya, ya. bahasa sehari-hari, Oke. benar. Oh, itu ya harapan. Iya, Ini cuma harapannya- harapan Mas Asep juga, apa pernah dibicarakan dengan kawan-kawannya Pernah. di luar? Mereka juga ingin Iya, melakukan itu. iya melakukan itu. Oke. Ya mudah-mudahan bisa ikut serta ya dengan kejaksaan dalam hal Iya. penyuluhan hukum itu di masyarakat. Bisa di Tapi ikut capek serta. loh. Capek loh. Udah biasa kalau Udah biasa capek. Udah ada loh, udah Iya, ada apa? udah ada honor loh ya kita. Udah biasa kita Honor, capek, ya, udah ya. biasa. Tapi kan gini Bu, Ha-ha. kami paralegal ini yang dibilangkan atau di organisasi kita hampir sama karena kita kerja sosial. Ya, oke. Kita tidak memandang selalu bicara tentang Uang. Oke, tadi. money, Kalau materi. bicara Materi. kalau memang kita mau bicara uang ya kita kuliah aja jadi pengacara Betul juga ya. gitu. Ya. Tetapi yang kita inginkan adalah sebagai paralegal khususnya di sini kenapa sih kami menginginkan supaya kalau ada kerja-kerja jaksa kita bisa dilibatkan. Salah satu kita mungkin mendapatkan ilmu, mendapatkan wawasan, mendapatkan pengalaman. Itu yang kita inginkan sebetulnya. Izin. Iya. Aduh, hatur nuhun pisan ya. Ya syukur-syukur dilibatkan ya. Iya, Kita betul, dalam iya, dalam Betul, penyuluhan hukum. Sebenarnya, dilibatkan ya. kemana kejaksaan pergi kita dikontak, ayo ikut nih benar. Oh, dengan senang hati. Ya karena memang kalau bicara tangan ya, dua tangan, saya nggak akan efektif bekerja begini saja. Lebih efektif bekerja begini dong ya. Betul, Apa dia saling mengkait ya? betul. Melibatkan semua unsur masyarakat. Betul. Ya memang itu yang paling baik supaya menjadi lebih baik kan gitu. Itu harapannya ya. Iya. Kalau yang lain-lain gitu. Ini kan tentang tentang pendidikan, tentang penyuluhan. Kalau yang lain ada harapannya lagi tentang Ya, kejaksaan, kalau oke ada lah. pendidikan yang bisa meningkatkan ilmu kita secara gratis. Ya, seenggaknya apa ya Itu ya, bisa, masuk kalau bisa kita dibantu ya hukum nih. kita untuk lebih ini ya. Iya iya. Dalam hal Terus kalau status ada- pendidikan. Iya, ya. apa pas kalau sarjana hukum. Ini kan Mas Asep SMP tidak Iya, pernah coba SMP, untuk ya. bahasanya yang SMA kan ada yang A Paket B ya, yes ABC, paket A ya. paket B. Sebenarnya kepikiran ke sana. Ya. Justru penyesalan kan memang datang belakangan ya. Oke, Bu. oke. Jadi memang terasa hari ini penyelesaiannya. Ini maaf. Dulu Apakah banyak paralegal yang seperti itu? Banyak. banyak. Oh ya? Ada. Ya. Tapi luar biasa ya. Ya. Oh, aduh. Ya justru ya penyesalan kan tadi yang saya sampaikan bahwa Menyesal ya, karena waktu SMP agak nakal dikit jadi nggak lanjut ke ya, SMA. kalau ya dulu Gitu ya. almarhum ibu memang sudah istilahnya nyuruh saya untuk dilanjutkan lah pendidikannya, cuma Iya. itu tadi agak bandel sedikit ya. Ya udahlah terserah. Tapi bandelnya Kata kan ibu. dulu. Sekarang kan sudah berusaha Alhamdulillah, amin. berbaikan dengan semua masyarakat sehingga masyarakat mendapatkan manfaatnya. Ada juga sih memang teman-teman paralegal gitu, kayak contoh saya gitu, faktornya adalah ekonomi. Ya, ya. Salah satunya adalah saya jujur gitu. Ibu aja lo jualan nasi uduk untuk menjawabkan anaknya gitu. Akhirnya kita harus mengalah. Saya anak yang paling tertua harus mengalah dengan adik Yes. gitu. Kayak gitu sih. Tapi saya bangga loh lihat Mas dan Mbak ini, saya bangga sekali. Kenapa? Dari sesuatu yang serba kekurangan, oke? Berusaha
melakukan manfaat yang sebenarnya dilakukan oleh orang yang lebih dari Anda berdua. Itu sesuatu yang luar biasa sebetulnya. Sangat luar biasa, dan tidak semua orang bisa melakukan, punya kesempatan untuk melakukan, dan yang terutama mau melakukannya. Ada Itu kemauan yang surprise. penting, Kak. Ya, Yang penting ada kemauannya. kemauan. Oke. Kalaupun memang ada kesempatan tapi orang tersebut tidak punya kemauan, tidak akan bisa. Betul. Itu. Ya, Gitu ya. kalau saya pribadi sih gini ya, Bu, terkait soal apa. Jadi apa yang saya dapatkan di luar terkait soal apa, sedikit ilmu tentang hukum, berorganisasi dan segala macam, itu saya berusaha untuk mengimplementasinya di lingkungan masyarakat. Oke. Jadi sedikitlah yang saya pahami, sedikit yang saya dapat dari luar, dari teman-teman para regal yang lain, teman-teman yang menaungi kami para regal bebas, saya implementasikan, saya sampaikan di lingkungan masyarakat, gitu Bu. Jadi ya alhamdulillah lah, dampaknya memang luar biasa. Kebetulan juga dari saya itu kegiatan di luar saya implementasikan di lingkungan masyarakat. Saya langsung ditunjuk di organisasi masyarakat. Tadinya tingkatan desa, saya sebagai ketua Karang Taruna tingkatan desa. Tetap untuk semua masyarakat ya. Terus 1 tahun ke depan saya dipinta oleh Pak Camat Rohman yang hari ini sebagai Kadinkopnya Kabupaten Karawang. Dulu kan camatnya Kota Waluya, saya diminta untuk naik ke tingkat kecamatan sebagai ketua Karang Taruna. Keren. Nah, itu Dan dong. hari ini SMP sih boleh, SMP nakal sih boleh nakal. Sekarang sudah jadi berkarir di alhamdulillah, bidang alhamdulillah. kemasyarakatan. Oke. Alhamdulillah. Nah, ini terkait dengan acara. Oke, tadi kan diterangkan bahwa beracara tidak bisa paralegal. Namun kan boleh ya beracara di satu persidangan. Ya, boleh. Kalau di persidangan industrial. Ya, industrialnya. Industrial, Oke, peradilan industrial lah. Ya. Boleh. Kita bisa Boleh. beracara. Kita- bisa Karena beracara. mendampingi anggota khususnya ketika terjadi PHK, kita bisa beracara baik di tingkat mediasi maupun di pengadilan. Tetap berguna kan di situ. Iya. Iya. Oh gitu ya. Yes, oke, karena di pekerja karena sebidang dengan Mbak dan Mas itu ya. Iya. Baik. Kalau keluarga nih cerita nih tadi udah kejaksaan dan semua. Ada nggak yang pertama yang bernegatif thinking atau sok-sokan kayak advokat gitu, ada gitu nggak sih? Atau semua yang mendukung yes maju terus gitu? Kalau sosokan advokat segala macam itu sih nggak ada. Alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah, tapi karena mungkin kerasa lah gitu Ada dampaknya, manfaatnya, oke. kerasa manfaat dampaknya. Paling istri kalau istri istrinya kenapa? paling istri itu karena Kesibukan dulu sih, udah nggak kadang perhatikan. 4 hari nggak pulang. Waduh. Ya, ikut itu tadi diklat itu pendidikan itu yang Nggak apa-apa dong bilang sama istri untuk lebih pinter mam gitu. ya. Tapi syukur alhamdulillah dengan berjalan waktu saya sampaikan, saya jelaskan, karena hidup bagi saya itu secara pribadi hidup yang paling ini itu ya bermanfaat bagi orang lain gitu. Gitu ya. Ya, dan itu baru bisa dimengerti sama istri khususnya gitu. Jadi langsung Mbak lanjutkan Natali lah. gimana? Kalau saya sih alhamdulillah, karena dulu ketika kita berorganisasi sering pendidikan gitu, sering ditinggal suami, dan juga kita memberikan pengertian ke beliau. Bukan ditinggal suami, meninggalkan suami kali ya. Kalau ibu iyalah. Meninggalkan Kan ibu yang suami. meninggalkan. meninggalkan Nggak pulang ya. suami Iya. beberapa hari. nggak dikomplain. Iya Iya. benar, untung diingetin. Iyalah, meninggalkan, ibu yang meninggalkan. Iya itu ya terus. Oke. Kita nggak dikomplain karena Oke. memang dia tahu dari dulu saya di organisasi sering pergi. Tapi sekarang ini sering dikomplainnya lah cucu. Oh iya, cucu ya pasti ini oma kemana jalan-jalan melulu gitu ya. Dia pergi mulu nggak pernah di rumah gitu. Tapi itu ini dikomplain. saya keren, kenapa saya memang memilih Mas Somen dan Bu Natali, memang
perbedaan generasi. Saya pilih satu yang terus ibu yang memang sudah matang. Tapi satu yang kesepakatan yang luar biasa, sama-sama berpikir bahwa harus bermanfaat untuk orang banyak, terutama di bidang hukum ya. Supaya masyarakat Indonesia mempunyai mindset yang berubah tentang bagaimana penegakan hukum di Indonesia yang sebenarnya sudah berusaha untuk diubah sedemikian rupa. Terutama apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia dalam mengubah mindset orang banyak, bahwa zaman dulu katanya nih kejaksaan nih kalau giliran orang yang punya duit aja dia bantu, nggak punya duit dia Sekarang tidak. Jadi tajam ke atas, humanis ke bawah. Itu merupakan apa yang menjadi ideologi kami saat ini terkait dengan penegakan hukum. Ini luar biasa sekali ya. Saya terima kasih banget, hatur nuhun. Hatur thank you ya. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak sudah diundang sama Ibu Marta dalam podcastnya Kejaksaan. Ini menjadi suatu kebanggaan secara pribadi ya. Dan ke depan sebenarnya begini, harapan kami apa yang memang sudah dilakukan Bapak dan Ibu ini kemudian disebarluaskan kepada masyarakat banyak, supaya banyak orang yang menjadi agent di dalam bidang penegakan hukum terkait dengan memberikan pengertian yang benar tentang bagaimana proses hukum berjalan di negara Republik Indonesia ini. Oke, saya terima kasih banyak ya, Mbak Natali, kemudian Mas Asep untuk asa, kemudian untuk harapannya, untuk apa yang sudah dialami. Insan Adiaksa, Sobat Adiaksa, berhasilnya suatu penegakan hukum dapat terlihat dari bagaimana pemahaman masyarakat tentang hukum sehingga dapat menjauhi hukuman, bukan makin banyaknya orang yang dihukum. Kejaksaan Republik Indonesia telah memperlihatkan kinerjanya, dan pada hari ini ada teman-teman paralegal yang juga nantinya akan menjadi teman kami di dalam melakukan penegakan hukum dengan cara memberikan penerangan dan penyuluhan hukum di masyarakat sehingga masyarakat menjadi melek hukum. Baik, sekali lagi, kenali hukum, jauhi hukuman. Sampai ketemu Sobat Adiaksa di perbincangan yang lebih menarik. Tetap bersemangat dan selalu jaga kesehatan. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.